Dalam arti mau main jarak jauh saya siap, mau main jarak dekat saya lebih siap. Nero mau masuk 10 kali pukulan ke saya dikasih 2 kali pukulan sudah cukup. Halo Fighters, selamat datang kembali di channel Warrior Combat Club dalam program Warrior Fight Show Vol 1. Hari ini spesial karena kita lagi ada di Mabes Gym 212. Nah, kebetulan guest star-nya hari ini adalah ownernya sendiri, Mas Theo Bagus. Halo Mas, apa kabar Mas? Siap, sehat. Makin keker aja. Ya. Jadi Mas Theo ini nanti akan menjadi salah satu fighter yang akan berpartisipasi di Warrior Fight Show Vol 1 di jajaran Partai Rising Star. Jadi kita ada 6 partai pilihan, salah satunya adalah partainya Mas Theo Bagus bersama siapa lawannya? Nero. Matia. Nanti mereka berdua akan main di rules Ultimate Boxing berat 95 plus, jadi heavyweight. Jadi jangan lewatkan, catat tanggalnya 11 April 2026. Mas Theo? Ya. Ini pasti menarik. Gini, Mas Den. Dari jajaran 6 partai yang sudah kita pilih itu, Mas Theo ini termasuk yang paling senior. Ya, benar nggak? betul. Mas Theo kelahiran berapa? 93. 93. Berarti tahun ini udah 32. 32. Itu termasuk yang paling senior, Mas. Karena rata-rata 20-an, masih kepala dua. Nah, pasti ceritanya menarik. Ini masih. Mungkin Mas Theo bisa cerita, Mas. Oke. Awalnya gimana sih kok sampai itu akhirnya beraktivitas di dunia bela diri? Mungkin dari perjalanan dari masa muda terus kenal bela diri dulu apa aja, pernah latihan apa aja? Mungkin boleh cerita ke teman-teman kita, Mas. Oke. Dulu dari kecil sudah sering diajak nonton tinju sama bapak. Jadi waktu itu eranya Muhammad Ali sama Mike Tyson. Jadi ya suka Mas. Dan dari kecil saya sudah sangat suka olahraga. Pertama kali olahraga mengenal itu sepak bola. Jadi saya jadi atlet sepak bola itu usia SD sampai SMP itu di Indonesia Muda di Sragen, Jawa Tengah. IM. Ya, IM. Oh dulu ikut SSB? Ya. Terus kemudian sampai SMP ya ada halangan kecelakaan, retak kaki saya yang kiri ini masih ada bekasnya. Setahun pemulihan, kembali lagi mencoba, nggak bisa dalam arti nggak selincah dulu. Jadi frustasi. Dan pada akhirnya lulus SMP, kebetulan karena basic dari keluarga besar bapak saya itu semuanya bela diri, jadi saya ikut bela diri. Pertama kali itu saya ikut perguruan organisasinya PSHT di Jawa Tengah. Jadi yang pertama kali kenal bela diri di pencak silat. Pencak silat, ya. Terus kemudian setelah setahun setengah saya belajar, terus saya mencoba ke taekwondo. Taekwondo, karate, terus pernah belajar di Kesatuan 408, kesatuannya tentara di Sragen, itu tarung derajat. Oh, boxer. Ya, tarung derajat. Sampai pada akhirnya saya penasaran sama perguruan yang baru. Tuh, saya suka bela dirinya. Jadi terlepas dari saya pindah-pindah organisasi, cuma saya lebih ke belajar bela dirinya. Setelah itu saya ikut organisasinya IKS di Sragen juga. Jadi saya jadi atlet IPSI itu kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA di Sragen. Terus kemudian saya juga pernah belajar setelah pindah dari Sragen, saya di Madiun mengikuti orang tua. Itu lulus SMA? Lulus SMA. Pindah ke Madiun lulus SMA karena di sana saya
sering urusan sama polisi. Jadi hobi saya memang pertanyaanku tadi, SMP ya. kecelakaan, kakinya patah tuh. Itu karena jangan-jangan anak racing juga, herek, balap liar. Kemungkinan iya mungkin. Jadi pas waktu SMP itu kan seneng-senengnya naik motor ini. Seneng-senengnya naik motor. Ya, namanya juga nasib. Ada yang nyalip di T. Kena. Jadi bukan karena balapan. Bukan karena balapan. Cuma saya sering masang taruhan balapan. Balapan liar tapi. Oh iya. Jadi bermasalah akhirnya sering berantem itu karena itu. Sering berantem itu karena memang waktu dulu itu kan ada geng-geng gitu ya mas, antar sekolah, ya namanya masih remaja kan ya, antar sekolah. Jadi setiap ada bentrok pasti saya yang terdepan, pasti. Makanya lulusan angkatan saya itu pasti tahu semua tentang saya. Saya 3 kali urusan sama reskrim di Jawa Tengah itu 3 kali. Di Polres Sragen. Terus di Madiun ini 2 kali. 2 kali. Jadi saya sekarang nggak mau urusan sama yang namanya polisi. Nah, terus kok akhirnya mas, sampean akhirnya malah menekuni bodybuilding. Ya, Sampai jadi sebelum jadi atlet bodybuilding itu saya pindah ke Madiun belajar lagi itu kejawen mas. Karena di IKS fisiknya itu batinannya dia. Karena di IKS itu saya yang paling gagal ilmu rohaninya. Yang teman-teman saya itu bisa semua. Kenapa kok saya agak bisa gitu? Katanya ada yang kurang yakin dan lain sebagainya. Tapi saya berusaha meyakinkan dan saya tidak bisa seperti mereka. Cuma saya bisa bela dirinya aja. Sampai waktu itu saya ikut tingkat 2 IKS. Sama aja. Akhirnya setelah saya pindah, saya belajar kejawen itu di Pilangbangun. Ada gurunya namanya waktu itu Pak Hukum. Terus dia kan salah tinggal di Pilangbangun, namanya juga Hukum. Bukan deh. Siapa tahu Pak Hukum. Saya belajar kejawen itu setahun mas. Mungkin setahun lebih sedikit lah. Apa yang saya inginkan ya saya tidak dapat. Dan pada akhirnya waktu itu kan kalau kejawen itu kan sering puasa ya mas, dan sebagainya ya. Kurus sekali badan saya, ya. Kurus sekali, bahkan lebih kurus dari saat saya jadi atlet IPSI. Akhirnya saya ketemu sama teman saya itu orangnya kurus tapi dempal. Kurus tapi dempal, ya. Sterek. Tak tanya, olahragamu apa bro? Fitness ya apa? Gym, angkat-angkat. Ya, aku ikut. Besoknya saya ikut. Belajar pertama kali fitness itu di Madiun, saya ngalahin di Magetan. Karena teman saya orang Magetan. Ya, saya belajar di sana 1 kali 2 kali, akhirnya saya cari tempat fitness di sini yang dekat. Setelah dapat, ya namanya saya nggak punya kesibukan yang lain, saya fitness itu langsung senang mas, langsung senang. Passionnya gitu. Iya langsung senang karena memang basic saya suka olahraga. Terus kemudian saya menekuni dunia bodybuilding itu ya nggak ada yang ngarahin pertama selama 3 tahun. Tapi saya merasa pas waktu itu selama 3 tahun badan saya udah paling bagus di tempat gym itu. Oh iya. Akhirnya memutuskan ikut kontes pertandingan namanya body contest. Pas pertama kali saya ikut badan saya paling jelek. Akhirnya di saya paling bagus pas pertandingan paling jelek. Itu saya masih ingat di stadion Village, di Gor Village juga kayaknya kalau nggak salah. Udah lama sekali tahun 2013 apa 2014, udah lama sekali. Terus kemudian saya tanya-tanya, ternyata di dalam bodybuilding seni otot rangka itu ada teknik latihannya mas, ada teknik dietnya, ada cara mengatur pola makannya dan pola istirahatnya. Itu
itu saya pelajari. Jadi yang saya pelajari itu orang-orang itu berasal dari luar kota. Saya mintain nomor. Kadang saya kalau keluar kota, saya ajak sparring latihan. Kalau dia ke sini, saya ajak sparring latihan. Lama-lama, terus kemudian saya eh, ikut lagi kompetisi. Ada yang mengarahkan. Terus sampai akhirnya saya mempunyai prestasi di kelas body contest itu kelas pemula namanya super beginner sama new muscle. Nah, setelah itu saya naik kelas sampai memang saya totalitas di situ. Saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya. Dulu saya orang medis, Mas. Orang medis. Jadi kalau saya mau tenaga medis. iya, kalau Perawat? saya suruh bedah orang, saya bisa, Mas, sampai sekarang. Tapi kalau suruh nolong orang kecelakaan, saya tidak berani. Oh, iya. Adrenalinnya sudah beda. Kalau suruh bedah, kadang biasanya dulu yang terakhir itu saya benarin telinganya anak pang. Nah, telinganya anak pang itu kan bolong, Mas. Oh ya, Itu suruh gantengin, suruh dipasang lagi, disambung lagi. sambungin karena dia udah nggak jadi anak pang. Kalau di rumah sakit itu biaya kurang lebih 4 juta ya. Terus saya minta 1,5 juta. 1,5 juta beres. Tutup lagi, Mas Dim. Tak tutup lagi. Jadi saya buka buat luka baru, saya jahit, terus saya potong, ada jaringan yang dipotong. Oh, jadi sampai akhirnya karena totalitas di dunia bodybuilding, di dunia gym, sampai akhirnya memutuskan resign dari pekerjaan Ya, sebagai Jadi- tenaga medis. jadi kalau kerja itu kan ikut instansi pemerintah, pasti tidak bisa menjaga pola tidur. Apalagi kalau kerjanya nge-shift pagi, siang, sore, malam. Dan untuk menaikkan massa otot, itu tidur 8 jam itu wajib sekali. Jadi, Dan malam. iya, tidur 8 jam itu wajib sekali tidur malam ya. Makanya saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya itu sebenarnya banyak pertimbangan, bukan cuma satu itu. Cuma saya memang pengen fokus di dunia bodybuilding. Setelah saya fokus tahun di dunia bodybuilding di kelas pemula itu, new muscle, COVID. Setahun COVID. Jadi akhirnya pekerjaan saya yang ingin bertanding tadi harus terhenti. Terus kemudian pekerjaan sampingan saya punya bisnis juga sampingan, Mas, sebelum saya memutuskan keluar untuk menunjang hobi saya sebagai atlet, karena memang bodybuilding itu sangat membutuhkan biaya yang banyak. Iya. Ya, mahal. Olahraga mahal. Olahraga mahal. Akhirnya karena bisnisnya juga ikut sepi karena COVID waktu itu pandemi, saya memutuskan buka gym. Oh, akhirnya dibukalah Mabes ini. Ya, buka ini Mabes dan tidak ada satu orang pun yang mendukung saya. Itu berarti tahun kapan, Mas? Mabes ini bikin? 2019. Udah lama juga ya? Ya, 2019. Itu tidak ada yang mendukung karena kenapa? Karena pada waktu itu orang tidak boleh berkerumun, satu. Yang kedua, tidak diizinkan untuk keluar rumah. Lebih baik di rumah, kan seperti itu. Cuma mindset saya, itu kan mindsetnya orang-orang yang takut dan nggak suka olahraga. Ya. Kalau sudah lifestyle, gaya hidup, apapun olahraganya, dia disuruh berhenti nge-gym, dia nggak akan bisa. Dia disuruh berhenti latihan bela diri, dia nggak akan bisa. Pasti tetap latihan. Karena kenapa? Jangan dilupakan, kalau menurut saya, kita dari lahir sudah mendapatkan imun tubuh. Tergantung kita menguatkannya gimana. Kalau virus bakteri itu kuat, ya kita harus memperkuat diri dengan salah satu olahraga. Salah satu caranya ya untuk menguatkan imun. Jadi bagi saya, ya saya olahraga terus.
Dan orang-orang yang mempunyai pola pikir seperti saya, pasti dia akan olahraga. Karena orang olahraga itu tadi ketahanan tubuhnya Ya, daya tahan tubuhnya lebih. terhadap Daya tahan bakteri, fisiknya lebih virus, bagus. lebih kuat lah ya. Ya, Nah, ini sekarang penasaran Mas. Tadi Mas Teo udah cerita panjang lebar soal perjalanan karirnya lah ya, bisa bilang dari zaman muda di dunia bela diri sampai akhirnya sangat serius di dunia bodybuilding. Dan saya pastikan, Mas Dendi, Mas Teo ini adalah satu-satunya owner gym se-Madiun yang badannya paling bagus Betul. dan jago berantem. Nah, itu. Ada plusnya. Soalnya aku baca story WA dia. Dia habis itu ya, Mas? ya, Nah, itu benar. Ya karena dimanapun owner gym itu memang murni dari pebisnis dan pengusaha. Jadi jarang sekali yang dia basicnya sebagai atlet. Itu. Terus dari sejak saya membuka gym, kemudian saya turun total di industri fitness itu ya Mas. Akhirnya sampai ke marketing jual alat fitness, lokal maupun impor. Karena saya kenal sama importir-importirnya. Terus terus juga sauna, karena mereka menggunakan saya karena saya punya koneksi. Dia yang membuat, saya yang menjualkan. itu yang di bawah deh, Mas. Ya, sauna. Yang di lantai 1. Ya, makanya banyak sekali Itu termasuk custom berarti. custom. Termasuk Wakil Bupati Kabupaten Madiun, Pak Pur, itu juga di rumahnya ada pesen sama saya untuk menunjang fisik lah, kebugaran. Itu bagus. Nah, Mas, ceritanya gimana? Kok akhirnya Mas Teo itu tahu kalau kita ini Buat event. bikin event combat sport sampai akhirnya tertarik untuk berpartisipasi itu. Mungkin tahu dari mana, terus alasannya apa kok mau berpartisipasi? Mungkin Mas Teo boleh cerita. Jadi sudah lama, sudah sekitar 2 tahun saya memperhatikan, kebetulan kan member-member saya kan ada yang bertarung 2 tahun aja. Ada yang bertarung di situ, termasuk Noval sama Cesar. Ya, Oh Noval. ya. Sebelumnya juga atlet jiu-jitsu, namanya Fuad, yang melatih kan Mas Ibnu. Ya, Pak Ibnu. Mas Ibnu juga latihan di sini. Dan Fuad itu dulu atlet PON, Mas. Jadi atlet PON dan dia menyerahkan latihan powernya sama latihan strength-nya di sini. Ya, latihan power sama untuk menurunkan berat badannya itu di sini. Saya dikasih waktu itu 1,5 bulan untuk menurunkan 7 kilo, Mas. Dan pada saat itu dia harus menaikkan power. Kalau menaikkan power, dia harus surplus kalori. Tapi dia harus menurunkan berat badan. Dan dia harus defisit kalori, itu kan sudah tabrakan. Jadi mulai dari dia di satu sisi menaikkan power harus surplus kalori, menurunkan berat badan dia harus defisit kalori. Saya cuma minta, kamu siap nggak tak latih? Kalau kamu siap, kakimu siapkan, tapi pasti muntah. Pertama ya pasti jatuh Mas. Pertama latihan leg day itu pasti jatuh. Dia pasti sampai kakinya benar-benar lemes ya. Tapi karena saya tahu Fuad itu kelasnya udah nasional dan dia membawa nama Provinsi Jawa Timur ya Mas, kelasnya kan PON. Memang kuat dalam arti nggak nyerah, walaupun dia jatuh latihan sama saya, tapi saya latih itu saya senang karena dia kuat, nggak kapok Mas, nggak takut. Jadi fighting spirit. Iya bener. Terus waktu itu dia tanding di PON itu dia juara 4, kalah sama Jawa Barat kalau nggak salah. Ya jam terbang. Dan setelah saya amati Noval, Cesar, terutama Noval ya, dalam segi bertanding, itu kayak menaikkan hasrat saya, adrenalin saya untuk kembali bertarung. Oh itu. Jiwa-jiwa mudanya kembali lagi. Jadi tak perhatikan dulu Mas, Ini mainnya
gimana ya, kok aku nggak pernah denger, tiba-tiba wes bertanding gitu loh Mas. Terus akhirnya kan banyak yang mau bertanding itu H-1, H-2 itu latihan di sini Mas, latihan fisik power. Terus dia bilang mau tanding ya event BCC ini di garasi. Iya betul. Ya tak gini kan, ya kamu latihan fisik power terus berapa lama bro? Ya 3 hari semingguan ini Mas. Aku ya harus bilang gini, salah kaprah itu ya. aku bilang gini, ya moga-moga musuhmu lemah. Terus gitu toh, Mas. Apalagi Ya. Ya semoga musuhmu lemah karena latihan power dan fisik itu tidak bisa seminggu 2 minggu, tidak bisa sebulan 2 bulan, kecuali kalau dia memang fisiknya sudah fighter ya Mas, sudah kuat. Dia prepare 2 bulan 3 bulan nggak apa-apa. Wong karena selain power, kalau untuk dari segi bela diri, endurance, stamina itu sangat penting. Dia punya power, tapi kalau staminanya habis, powernya nggak akan keluar. Itu pasti. Makanya stamina sama power itu imbang. Kalau menurut saya harus dilatih semua. Balance. Ya. Terus pada akhirnya itu statusnya Cesar waktu itu. Ya namanya orang gembar-gembor kan biasa ya Mas. Gembar-gembor dalam arti antang lah, sok jagoan. Aku akhirnya cyber itu memicu adrenalin. Saya bilang ke Cesar, dia bilang bro, gak ada hadiah Mas. Tarung kok gak ada hadiah. Lah nek genjut piye? Yo gak gak greget no, gak ada yang dipertaruhkan. Saya bilang ke Cesar seperti itu. Terus ngene Mas, nanti tak bilangin promotore nek sampean mau ikut nanti ABCD-nya bisa diomongin di belakang. Oke. Terus sampean WA saya itu, ya waktu itu. Pokoknya saya Cesar itu bilang, musuhnya musuhnya cari sendiri Mas. Ya musuhnya dicarikan toh. Kok musuhnya cari sendiri? Ya sapa sing nglawan aku nek aku cari sendiri. Kan seperti itu ya, Mas. Kecuali kalau saya punya musuh dan musuhnya berani sama saya. Selama ini ya enggak ada. Dan kalau menurut saya eventnya itu bagus ya Mas. Karena orang-orang yang sok jagoan itu lebih baik dia janjian tarung di ring. Betul. Daripada nanti dia janjian tarung di luar dan yang kalah pasti akan berakhir laporan di kantor polisi. Ya seperti masa lalu saya seperti itu. Makanya kalau memang merasa jagoan, kalau memang merasa kuat, itu wajib dibuktikan di atas panggung. Nanti ada apresiasi tersendiri. Karena kenapa? Banyak sekali petarung-petarung yang dia merasa jagoan, tapi dia di luar itu main keroyokan. Nah, itu nggak bagus. Jadi nggak sehat ya Mas ya. Kalau menurut saya nggak sehat. Nggak berjiwa satria lah. Ya, makanya kalau memang punya nyali, punya skill, punya kekuatan, punya mental yang bagus, ya wajib dibuktikan di atas panggung. Kalau tidak bisa mencari musuh sendiri, ya nanti dicarikan. Sama Mas Sawi dicarikan. Yang penting punya skill dulu. Terus kemudian Cesar itu bilang sama saya, nek musuhnya wongku piye Mas? Musuhnya sopo aku siap. Jadi saya enggak gentar. Karena semakin musuh saya bagus di atas saya secara skill ataupun secara kualitas, itu memicu semangat sama adrenalin saya, Mas. Dan saya tidak takut kalah. Malah saya takut menang. Iya. Saya tidak takut kalah. Apapun kompetisinya itu saya tidak takut kalah karena saya sering ikut kompetisi dalam hal apapun ya, Mas. Jadi saya cuma takut menang. Karena kalau menang kan tidak siap saya. Itu mentalitas. Itu kita dihubungin sama Cesar. Wah ini menarik ini. Langsung itu saya kontak jenengan. Wes Sar, aku minta nomor Mas Theo. Aku tak langsung janjian ketemu. Terus aku kesini itu langsung take video, bikin video tuh. Hari itu belum ada lawan Mas memang. Karena untuk berat 15 Mas
Theo itu susah kita nyarikan lawan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, Cesar bilang, "Ini dilawan ke Nero." Wah, Nero itu wis lama nggak tanding, nggak pernah latihan, overweight-nya wis kakean, sekarang tuh 100 kilo lebih dia tuh. 10. Terus nanya Nero, Piero, panik gak nampani Mas Theo? Ya wis om, akhirnya ya udah kita jadikan deal sama Nero. Nah, untuk lawan Nero di rules boxing, memang sebenarnya dua-duanya atlet bisa Ya, dibilang. betul. Cuman beda habitat. Mas Theo sebagai atlet bodybuilding, atlet Silat. Silat. lalu dia juga seorang pelatih fisik. Nero itu dulunya atlet, cuman setahun lebih udah nggak aktif dan badannya sekarang itu overweight-nya kakean sebenarnya. Harusnya dia tuh mainkan di bobot 70-an lah ya. 80 aja dia udah besar. Dia 80-an aja udah ngos-ngosan. Waktu main di Solo tuh 85. 85. Ya. Nah, makanya kira-kira gimana Mas Theo? Ini nanti akan main rules boxing. Ultimate boxing. Tadi Mas Theo bilang gini, tapi aku mau main tanpa headguard. Oke, Ambrung. Theo. Ya. Karena kita udah bicarakan. Oh ya, tadi sempat nyinggung. Tapi untuk khusus buat partai yang spesial ini, Rising Star ya, 6 partai itu, memang kita nggak ada hadiah Mas, tapi ada kontraknya. Ada fee buat fighternya. Mungkin nggak besar lah. Terus bahasannya Dendi itu kecil apa? Kecil keringat. Kita nyiapin kontrak, nilainya mungkin nggak besar. Kita siapin satu partai, kita buka aja lah. Kita siapin kontrak tuh 2 juta. Selain itu, kalau misalkan nanti ada sponsor, misalkan selain dari kami, dari promotor kita siapin, kalau misalkan ada sponsor yang mau sponsori fighternya, ya nggak apa-apa, kami Ambil aja. ambil. Mau dari kami atau misalkan fighternya sendiri bawa sponsor dari luar, buat dirinya sendiri nggak masalah Mas. Misalkan dalam bentuk dicetak di celana atau di T-shirtnya. apa? Kaos. OT kan? Waktu entrance. Oh ya, waktu entrance jubah. Kayak gitu. Jadi dan event ini akan berjenjang Mas Theo. Kita garapnya serius. Jadi nanti fighter-fighter yang bagus dari event BFS, dari eventnya WCC ini ada kemungkinan bisa naik level nanti karena kita ada kerjasama dengan Aoki, Provinsi Jatim dan Aku hantam. Jadi gitu. Makanya pertandingan ini nanti antara Mas Theo Bagus dan Nero itu akan jadi salah satu partai yang cukup ramai itu nanti. Karena kelas berat, dua-duanya tuh punya masa sendiri. Punya nama. Nero punya nama di dunianya dia. Theo Bagus ini juga punya nama di dunia bodybuilding, di dunia gym. Bahkan orang-orang bela diri pun latihan fisik di sini. Jadi itu nanti akan jadi partai yang sangat menarik itu. Nah, targetnya Mas Theo. Untuk nanti pertandingan lawan Nero itu nanti kita akan mainkan 3 round 3 menit kali 3. Targetnya Mas Theo untuk melawan Nero nanti apa? Oke, setelah saya tahu waktu itu musuhnya Nero ya Mas, saya enggak cari tahu informasi, cuma informasi itu datang sendiri sama saya dari ABCD, kan kawan banyak. Ya. Dan saya melihat video-videonya Nero saat bertanding, dia kan lebih main jarak jauh ya. Outboxer. Ya, ya saya inginnya kita sama-sama main terbuka. Dalam arti mau main jarak jauh saya siap, mau main jarak dekat saya lebih siap. Dan yang jelas kenapa saya ingin permainan terbuka, karena saya ingin ada yang KO. Ada yang KO, Mas. Ya. Jadi KO. ada yang KO, jangan defend. Kalau defend itu biasanya tetap nanti perhitungan poin ya, Mas. Kalau defend, kalau sampai selesai round ketiga itu biasanya perhitungan poin.
Dan saya sudah siap ibaratnya tanpa pelindung kepala. Nero mau masuk 10 kali pukulan ke saya dikasih 2 kali pukulan sudah cukup. Jadi Berarti 10 pukulannya Nero itu sama dengan 2 pukulannya Theo. Jadi saya tidak perlu terlalu lama-lama ya nanti Mas, karena di samping itu saya ingin sekali segera menuntaskan pertandingan. Entah itu pertandingan nanti akan dicap terlalu singkat atau bagaimanapun, yang jelas saya ingin segera menuntaskan karena bagi saya dari dulu Lebih cepat, lebih baik. pertandingan selesai itu akan lebih memuaskan. Betul. Karena itu tadi generasinya Mas Theo tuh hampir sama dengan generasi saya tuh. Kami tahu tinju itu karena Mike Tyson. Karena zaman kita SD tuh Ya, di Indosiar tiap Ya. minggu pagi live tuh. Dan kalau kita dulu nonton tandingnya Mike Tyson itu Pastikan. kita kalau meleng dikit itu udah selesai tuh. ya, Karena finish cepat Mike Tyson. Nah mungkin makanya aku dulu sama Mas, sama ya kita segenerasi lah, milenial sama. Kan saya lebih tua dikit. ya. Memang kenal tinju itu gara-gara Mike Tyson. Kakek satu kan suka sekali nonton tinju. Jadi tiap ada pertandingan Mike Tyson itu pasti saya nonton sama kakek satu. Itu tadi targetnya berarti Mas Theo target lawan Nero main finish cepat. Nggak mau lama-lama 3 round. 10 pukulan Nero sama dengan 2 pukulannya Theo. Nero itu zaman aktif tanding itu saya kasih nickname Mas. Nero The Rocky Matia. Rocky itu bisa batu, bisa nama pitbull saya sebenarnya. Anjingnya Umawi. Nah, karena lawannya batu, makanya kalau boleh, saya mau ngasih nickname ini buat Mas Theo. Mas Theo. Stone Crusher, jadi penghancur batu. Theo the Stone Crusher bagus. Jadi Nero The Rocky Matia nanti akan melawan Theo The Stone Crusher bagus. Moga-moga sampai hari H nanti, nggak tahu persiapannya gimana Mas kira-kira untuk pertandingan ini nanti. Kalau persiapan yang jelas persiapan ya Mas. Jadi kalau untuk latihan setiap hari saya latihan, maupun latihan beban setiap hari. Mas saya sambil makan ya? Ya, monggo. Setelah Setelah saya latihan beban, saya juga latihan fisik. Setelah latihan fisik, saya latihan teknik, saya latihan pukulan. Jadi hampir sama seperti hari-hari Mas. Jadi karena setiap hari kan saya juga latihan fisik, sama aja. Latihan beban itu kan juga latihan fisik sebenarnya. Cuma bedanya sekarang ini mungkin saya latihan pukulan pakai beban. Jadi pakai dumbbell 2,5 sampai 5 kilo. Jadi saya Nggak latihan. terlalu berat itu. Kalau untuk shadow kan maksudnya. Ya, jadi kalau untuk mungkin ya nggak pernah fisik ya berat Mas. Cuma kan Ini power puncher tenang. Noval sama Cesar itu mungkin tahu. Rata-rata kan sekilo tuh. Iya. Nah ini beban saya ini kan Kalau untuk shadow 2,5, 5. Makanya saya pengennya main terbuka. Jadi main terbuka itu biar jual beli baku hantam. diajak jual beli main terbuka. Jadi nggak usah main defense karena penonton itu kan pasti lebih suka kita main terbuka ya Mas ya. Jual beli pukulan. Lebih terhibur. Semakin kita keras, semakin kita hancur, penonton itu semakin senang. Terus Berarti siap mandi darah. Kalau saya itu dari dulu siap babak belur. Siap babak belur saya. Nggak takut kalah, takut menang. takut menang Mas Theo itu. Saya nggak takut kalah, cuma takut menang. Karena ini kan Takutnya besar kepala Mas. ini kan dirulesnya Nero ya Mas. Jadi di habitatnya dia. Sedangkan saya kan nggak pernah main boxing. Saya itu lebih ke kaki ya waktu dulu. Jadi untuk belajar gerakan basic taekwondo. Iya. Untuk gerakan-gerakan belajar boxing itu kadang kaki saya masih refleks.
Nah ini yang saya harus lebih kontrol ya. Karena kan kalau boxing itu cuma mengandalkan kedua tangan aja, kedua tangan. Dan yang diincar itu kan nomor satu kepala, itu untuk membuat poin. Kalau telak ya bisa KO, tapi untuk melemahkan kan badan. Makanya badan saya sudah siap kalau Nero mau kasih saya 10 kali pukulan. Saya sudah siap. Makanya apapun nanti yang dikeluarkan Nero, saya nggak akan defend, Mas. Saya nggak akan defend. Jadi saya akan terima main terbuka. Lawannya Mas Theo, terus targetnya Mas Theo nanti main di WFS 01 lawan Nero The Rocky Matia. Jadi sekali lagi Theo The Stone Crusher bagus lawan Nero The Rocky Matia. Nanti mereka akan main terus Ultimate Boxing kelas heavyweight, akan jadi salah satu partai utama di 11 April 2026 nanti. Nah, Mas Theo, Ya, kalau melihat perkembangan dunia combat sport sekarang ya, entah itu di tingkat nasional, di Jawa Timur, bahkan di Madiun. Jadi event ini memang WFS 01 Mas, tapi sebenarnya kita sudah punya portofolio. Sebenarnya kita sudah pernah bikin 2 kali event itu, yang tadi generasi itu. generasi itu gitu. Nah, kalau melihat perkembangannya sekarang itu, khususnya di Madiun lah ya, itu mungkin Mas Tio bisa ngasih tanggapan. Karena hitungannya sampai ini bisa dibilang senior lah. Mungkin ada tanggapan, masukan, saran buat adik-adik kita yang suka dunia bela diri, yang suka berantem. Terus mungkin ada masukan juga buat kami sebagai promotor. Oke, untuk tanggapan saya ya Mas, melihat event combat apa ini bagus ya, bagus dalam arti ya untuk pertarungan sehat. Jadi tidak akan ada lagi dengan memfasilitasi arena-arena pertandingan yang cukup, dan ada nanti akan mungkin tambah baru sasana-sasana yang lain, itu bisa mengarahkan anak-anak muda atau yang masih remaja itu diberikan panggung. Jadi mereka semua selain diberikan panggung, dia juga akan mengasah mental. Supaya kenapa? Supaya tidak anarkis di luar. Kalau anarkis kan yang dirugikan kan banyak. Bisa juga merusak fasilitas umum, bisa juga merugikan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya. Makanya kegiatan combat sport ini sangat bagus untuk menunjang ke depannya. Dan boxing di Madiun ini ya Mas, bukan cuma di Madiun. Saya lihat di sosmed ini sudah mulai naik daun. Mungkin akan mengalahkan pedal. Mungkin. Jadi di gym itu Trennya rata-rata kayaknya akan panjang. iya. Apa namanya ya, di gym-gym itu sudah banyak sekali dipasang pasti samsak itu untuk latihan. Jadi kalau buat kalian yang punya masalah pekerjaan, punya masalah keluarga, punya masalah sama pasangan, punya masalah sama temen, lebih baik mukulin samsak. Luar biasa ya. Mukulin samsak. Apalagi samsaknya Mabes ini full karet vulkanisir. Jangan lupa datang di Mabes. Pakai glove aja, tangan masih hancur. Apalagi kalau nggak pakai glove. Tapi ya kalau untuk orang yang memang keras itu ya sangat bagus. Jadi event-event combat sport ini nanti semoga selalu lancar dan tambah sukses, tambah besar, melahirkan atlet-atlet baru untuk lebih baik dan berjaya di masa akan mendatang. Karena terus terang saya belum pernah mendengar nama besar atlet tinju dari Madiun ya Mas. Itu yang belum pernah ya. jadi keresahan kita dan yang menjadi tujuan kita tuh sebenarnya itu. Nah, padahal ini kan kota pendekat. Nah, yang seharusnya memang harus diberikan wadah dan ibaratnya arahan supaya lebih berprestasi seperti itu. Ya saya pasti yakin ini nanti dengan
event yang saya ikuti ini bisa juga mengangkat event combat sport ini lebih tinggi. Karena orang-orang bodybuilding pasti nanti juga akan banyak yang sangat tertarik, Mas. Ya, beririsan combat Iya, sport. iya. Karena kenapa? Banyak sekali yang tanya saya, apakah saya melatih boxing atau kickboxing atau Kelas. MMA? Ya terus terang saya nggak bisa, Mas, karena bukan basic saya seperti itu. Pasti saya arahkan ke sasana-sasana, terutama kadang ke sasananya Cesar ya, atau ke sasananya kakak saya. Jadi Oh ya Pak Dedi, Sambirjo. Ambirjo itu pasti karena bukan kapabilitas saya. Kalau saya kan lebih ke bodybuilding. Cuma kalau ingin meningkatkan power, kekuatan, itu Fisik. saya spesialisnya. Nah, Mas Theo ini Pasti. pelatih fisik. Makanya ya kalau cuma bisa teknik, bisa gerakan, bisa jurus, tapi kalau nggak punya power, apalagi kuda-kuda ya Mas, kuda-kuda itu sangat penting sekali. Fondasi itu. Ya, fondasi itu percuma, karena kuda-kuda itu nomor satu. Makanya kayak Nopal, Cesar itu setiap kali latihan sini, latihannya pasti leg day, ya, kaki. pasti kaki latihannya, karena tumpuan. Oke Mas, terakhir kali. Mungkin ada yang mau disampaikan sekali lagi buat calon lawannya nanti. Supaya lebih jelas mungkin bisa dipegang. Ya. Ngomong ke kamera, anggap aja tuh Nero Mas. Oke, buat Nero ya, yang masih sangat muda, jauh dari saya, dan ini bertanding di habitatmu, di rules boxing, ya siapkan semaksimal mungkin, karena ini event untuk mengangkat juga nama baik dari Combat Sport Madiun. Jangan sampai memberikan pertandingan yang tidak seru atau yang mengecewakan penonton. Jadi buat Nero, main terbuka, no head, jual beli pukulan, jangan bertahan. Karena Nero mau masuk 10 kali pukulan ke saya sudah siap. Jadi saya cuma minta diberikan 1 atau 2 kali pukulan masuk telak, itu sudah cukup. Oke Nero, siap, kasih keras, all in, semangat, tetap di luar kita saudara, di panggung nanti kita akan jadi lawan sementara. Oke? Mantap. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Theo. Ya. Udah disambut dengan baik di Mabes. Udah disuguhi makanan, minuman. Dan untuk teman-teman yang mau daftar member gym atau mau latihan fisik bisa langsung ke Mabes Gym 212. Atau hubungi Instagramnya di Mabes Gym. Mabes Gym 212. 212. Free trial. Jadi Free trial. kalau member nanti pasti saya akan ajari langsung teknik cara menggunakan alat tanpa membayar. Yang penting latihan di sini member dan selalu jaga solidaritas, kekompakan sama seduluran. Ya. Oke, gitu aja guys. Terima kasih banyak sudah setia untuk bergabung di channel YouTube ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya. Maju terus Combat Sport. Salam rangkulan, salam Combat Sport dan boom.